Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu salihah yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita semua dijauhkan dari segala macam musibah, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk terus bisa beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan semoga kita semuanya bisa terus istiqamah, sabar menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, dan kita wajib bersyukur ya, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah itu tidak terhingga. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jikalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan sangatlah kufur ya, sangat tidak tahu terima kasih. Kita itu wajib bersyukur ya atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat rizki. Apalagi kita pernah merasakan misalnya dulu waktu kecil hidup susah misalnya ya, orang tua kita makan aja susah, makan ayam seminggu aja belum tentu misalnya. Kemudian sekarang kita alhamdulillah ya subhanallah, atau bahkan kita nggak pernah kepikiran kita itu bisa punya rumah, bisa punya kendaraan misalnya. Nggak ada kepikiran ya subhanallah, aku nggak kepikiran bisa berangkat ke tanah suci misalnya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berjanji kepada kita dan kita tahu semua ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, sungguh-sungguh jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, sungguh-sungguh akan kami tambah nikmatnya. Kemudian kata Allah, sungguh-sungguh jika kalian kufur, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, Allah ingatkan apa? Sesungguhnya Allah itu mempunyai siksa yang sangat pedih ya. Jadi jika kita tidak bersyukur, na'udzubillahi min dzalik, Allah tidak katakan Allah akan cabut nikmatnya, enggak. Bisa jadi tetap kita akan diberikan rizki, Allah akan berikan kita kesehatan, tapi ingat, Allah mempunyai balasan siksa yang sangat mengerikan ya. Semoga kita semuanya Allah jadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Terutama nikmat yang paling utama, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, yaitu nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini lebih dibandingkan dengan nikmat harta. Hidayah ini lebih berharga dibandingkan dunia beserta isinya. Orang-orang yang tadinya dulu jauh dari agama, jauh dari ibadah, jauh dari Allah, kemudian Allah berikan kita hidayah, demi Allah, nikmat yang paling agung. Kita sekarang ngaji, kita sekarang ibadah, kita sekarang dekat sama Allah,
kita diberikan nikmat rezeki apa? Ya salah satu rezeki itu ya pernah saya katakan teman yang saleh dan saleh itu rezeki dari Allah. Nikmat hidayah. Nikmat hidayah kemudian istiqomah. Hidayah kemudian istiqomah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah, di atas hidayah, istiqomah terus menerus sampai kita mati. Ini nikmat yang paling besar dibandingkan harta dan dunia segala isinya. Ya. Maka bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, supaya Allah berikan ya tambahan, Allah langgengkan nikmat ini. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Kalau kita bersyukur, tadinya kita sakit misalnya, kemudian kita sembuh, alhamdulillah. Allah akan tambah kesehatan kita. Kita bersyukur atas rizki yang Allah berikan. Kita bersyukur, Allah akan tambah rizkinya. Kita bersyukur punya anak, alhamdulillah. Allah akan tambah anaknya. Bersyukur ibu ya, yang bapak juga bersyukur punya istri yang soleha. Allah akan tahu. Allah menjanjikan kepada kita kalau bersyukur Allah akan tambah. Kita bersyukur mendapatkan hidayah, Allah akan tambah hidayahnya kepada kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama, ketahuilah, ini disebutkan oleh para ulama, cara mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, meyakini semuanya itu datangnya dari Allah. Kesehatan kita, rizki kita, hidayah, semuanya itu nikmat berasal dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang ada pada diri kalian itu datangnya dari Allah. Ya, tidak boleh orang itu sombong. Karena kecerdasan saya, ini karena kerja keras saya, karena bukan. Semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun, ya. Ketika Allah berikan rizki yang luar biasa banyaknya hartanya, Allah minta untuk membayar zakat, untuk sedekah hanya sedikit, dia katakan ini karena ya, kecerdasan saya, hingga akhirnya Allah azab ya, ditenggelamkan ke dalam bumi beserta hartanya. Makanya coba orang menggali tanah lagi macul di mana, nemu harta bilangnya harta karun, harta Qarun itu Qarun ya. Saking banyaknya, di mana aja orang nemu harta dalam bumi bilangnya harta Qarun ya. Karena banyak sekali hartanya. Berangkasnya saja, nih kalau kita kan punya berangkas ya pakai kunci biasa ya. Itu kuncinya aja, kunci berangkasnya itu dibawanya sampai 10 orang. Itu baru kuncinya ya. Saking banyaknya hartanya, tapi ketika dia tidak bersyukur, pelajaran buat kita. Allah azab luar biasa ya. Azab Allah sangat mengerikan. Jadi harus meyakini semua dari Allah. Kemudian yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah ketika kita sudah meyakini semua itu dari Allah. Yang kedua, kita ucapkan alhamdulillah. Yang kita puji pertama itu Allah. Ya. Kita sembuh dari sakit, kita mendapatkan rizki tidak disangka-sangka, misalnya kita langsung spontan mengucapkan alhamdulillah. Yang kita puji pertama itu Allah, baru katakan kemudian ya, kemudian karena dokternya juga, dokternya bagus ya kan. Jangan karena dokter langsung, ini juga bahaya ya. Ketika kita selamat dari apapun itu, jangan bilang kalau supirnya bukan dia nih kita bisa masuk jurang semua. Jangan kayak gitu. Kalau dokternya bukan dia, nggak akan sembuh kita. Jangan ya. Ini bisa terjatuh dalam perbuatan dosa kesyirikan ya. Menyekutukan Allah ya. Yang menyembuhkan itu Allah, yang menyelamatkan kita Allah ya. Segalanya itu dari Allah. Kemudian baru kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang
memberi kita misalnya ya, kemudian ya karena supirnya juga lihai jadinya kayak gitu. Tapi yang kita puji pertama itu adalah Allah, karena sejatinya itu Allah yang memberikan kepada kita. Ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah, gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ya semakin rajin ibadah kepada Allah. Gunakan harta kita di jalan-jalan yang Allah ridhoi, sedekah, membantu sesama, ya untuk berangkat umroh ya, kalau misalnya punya rizki, berangkat haji ya, semoga Allah mudahkan kita semua, amin. Gunakan untuk di jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Kesehatan kita gunakan, bangun, berdiri, sholat 5 waktu, mata kita sehat, gunakan untuk baca Quran, mulut dan seterusnya gunakan untuk berzikir kepada Allah, berkata yang baik-baik. Nah itu ya, Nabi kita SAW mencontohkan kepada kita sholat sampai kakinya pecah-pecah, sholat sampai kakinya bengkak, sholat tahajud sampai istrinya kebingungan. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasul, apa yang kau lakukan? Bukankah engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Bukankah engkau sudah pasti masuk surga? Kok sholat sampai kakinya bengkak? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, ini mencontohkan kita. Cara bersyukur itu semakin rajin ibadah, menjauhi dosa dan maksiat. Intinya, cara bersyukur itu menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kalau orang bertakwa kepada Allah, itu orang yang bersyukur ya. Harus bersyukur ibu-ibu semuanya yang Allah muliakan. Kita lebih nikmat dibandingkan saudara-saudara kita yang lain. Gak usah jauh-jauh, tetangga kita aja ada. Makanya Nabi perintahkan kepada kita supaya menjadi hamba Allah yang bersyukur, lihatnya ke bawah. Jangan lihat ke atas. Orang tuh lihat ke atas gak ada cukupnya manusia itu. Kenapa orang kok korupsi? Masya Allah, sampai sekarang kita disuguhkan berita-berita masalah korupsi. Itulah manusia. Kenapa kok hartanya melimpah masih korupsi? Iya, karena kata Nabi, manusia itu kalau punya emas segunung Uhud, apakah cukup? Enggak. Dia akan mencari 1 gunung lagi emas. Kalau dapat 2 gunung emas, apakah cukup? Enggak. Sampai kapan? Sampai mulutnya disumpel pakai tanah. Ya. Sampai mati baru, itulah manusia. Nabi perintahkan kepada kita, unzuru ilaman huwa asfala minkum wa la tanzuru ilaman huwa fawqakum. Lihatlah kalian, ya kalau melihat terkait dunia, lihat ke bawah, yang di bawah kalian. Jangan lihat yang di atas, karena itu membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Gak usah jauh-jauh, tetangga kita, depan rumah kita, samping belakang, itu ada loh anak-anak yang gak sekolah karena gak punya ongkos, gak punya biaya. Ya subhanallah, depan mata saya jajan itu ada tukang 1.000, 2.000 perak utang. Bagaimana nggak nangis kita? Kemudian kita duitnya, ya subhanallah, bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah dengan meyakini nikmat semua dari Allah, ucapkan alhamdulillah, kemudian rajin ibadah, jauhi dosa dan maksiat, dan berdoa kepada Allah. Nabi mengajarkan doa kepada kita. Nabi mengajarkan doa kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, itu juga mengajarkan kepada kita, wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan doa di penghujung sholatmu, ya. Dan kita juga harus banyak-banyak mengucapkan doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Dan ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang
pandai bersyukur. Allahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.